Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk kita semua. Dimanapun saudara-saudara, semoga dengan keadaan sehat walafiat, apa yang dicita-citakan bisa tercapai dan bisa dimiliki. Semoga dengan rukun damai di keluarga saudara-saudaraku. Kalau memang saudaraku belum menikah, semoga dengan kita mendapat jodoh secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Kisah dari tanah kelahiran, merantau. Dulunya aku pernah merantau, meninggalkan tanah kelahiran untuk mencari perbandingan tanah kelahiran dan di rantau orang. Aku masa itu baru berusia sekitar 12 tahun lebih kurang. Aku belum mempunyai celana panjang, masih celana potong ataupun celana pendek. Aku sudah merantau, pindah daerah ataupun pindah kampung atau pindah kecamatan atau pindah kabupaten. Aku merantau menjadi buruh di perusahaan. Setelah 3 bulan kemudian, hasil yang aku miliki bisa aku membelikan untuk pakaian. Disitulah aku mulai mengerti bagaimana memakai celana panjang. Sesudah itu aku sudah memakai celana panjang, ada 3 biji celana panjang dan baju kemeja. Zaman dulu semuanya tempahan, gak ada yang boleh siap. Aku pergi lagi merantau ke kota Medan, uji nyali orang kampung ke kota Medan. Pada masa itu aku bekerja sebagai juru parkir ataupun anak buah. Jadi parkirlah kerjanya di kota Medan, di Jalan Garut, di dekat Titik Kuning. Masa itu masih populer-populernya panggung ataupun bioskop-bioskop. Aku masa itu tepat bioskop yang tempatku tinggal ataupun bekerja parkir itulah Panggung Juwita. Di depan Panggung Juwita, kalau saudara-saudaraku seumuran dengan aku mungkin mengingat ataupun mengetahui, di depan Panggung Juwita itu tingkat 2. Depannya adalah restoran Sarip di Jalan Garut, di belakang Sambu, Sumatera Utara, Kota Medan. Disitulah aku berkecimpung mencari nafkah. Masa itu saudara-saudara, es buah masih 50 perak. Kalau zaman dulu dikatakan 50 perak itu limpul. Dan untuk parkir kereta juga pun limpul masa itu saudara-saudaraku. Memang uang itu masih berharga saudara-saudaraku. Begitulah perjuanganku untuk meninggalkan tanah kelahiran untuk merantau. Namun tidak sesuai dengan harapan ataupun yang diinginkan yang merantau di kota Medan. Sekitar 7 bulan aku di kota Medan, aku kembali ke daerah, ke tanah kelahiran. Di tanah kelahiran aku berpikir kembali tidak enak juga. Mumpung aku mencoba kembali pergi untuk merantau. Merantau aku saudara-saudaraku bukan mempunyai ijazah. Karena aku dulu orang yang malas sekolah. Kelas 3 belum tamat, aku sudah malas sekolah. Gak sekolah sampai sekarang, ijazahku tidak ada. Hanya aku pernah sekolah SD sekitar 3 bulan di kelas 3. Itulah yang kuandalkan sampai sekarang ini. Namun demikian, aku sampai juga terjun ke laut ataupun ke Riau, daerah penipahan merantau. Merantau ke laut, menginap di Pulau Jomur, kalau saudara-saudara tahu di Pulau Jomur. Setengah bulan baru kembali ke penipahan. Itu juga tidak enak. Karena hasilnya juga tidak memungkinkan seperti yang diharapkan ataupun yang dihayalkan semenjak melangkah dari
tanah kelahiran. Tapi begitulah kehidupanku tahun ke tahun. Aku jalan terus merantau, walaupun tidak jauh. Tetap merantau. Aku memang boleh dikatakan anak perantau, tapi bukan jauh-jauh dan bukan lama-lama. Terkadang paling lama 1 tahun udah pulang. Kalau sudah mau lebaran, aku berpikir harus untuk pulang. Walau aku tidak membanyak uang untuk secukupnya, namun aku tetap kembali ke tanah kelahiran dari perantauan. Yang saya bawa hanyalah kain sarung untuk hadiah kepada kedua orang tuaku waktu itu, waktu mereka masih hidup. Saya memang akui tidak pernah membawa pulang uang ataupun memberikan yang mencukupi kepada orang tuaku, kedua orang tuaku. Tapi aku tak pernah lupa untuk membawakan kain sarung kepada kedua orang tuaku. Begitulah sifatku waktu aku merantau. Aku sangat kepingin membawa oleh-oleh kepada orang tuaku, tapi masa itu aku hanya bisa mendapatkan atau membelikan kain sarung kepada kedua orang tuaku satu-satu orang. Begitulah puluhan tahun yang kukerjakan merantau asal pulang, hanya kain sarung yang bisa aku persembahkan kepada kedua orang tua kami, kedua orang tuaku. Dan kini orang tuaku sudah tiada, sudah mendahului kita ataupun sudah kembali ke pangkuan Allah Ta'ala. Semoga menyan mereka dibahagiakan Allah Ta'ala di kuburnya masing-masing dan diampuni, semoga yang diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya selapang sejauh mata memandang, dilipat gandakan amal perbuatan kedua orang tua kami yang telah mendahului kami semasa hidup mereka. Ya Allah, berikanlah ke mereka ya Allah taman-taman surga sebagaimana yang telah bisa kedua orang tua aku menikmatinya. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami menyayangi kami waktu kecil hingga dewasa, hingga berkeluarga. Orang tua kami selalu cinta kepada, selalu sayang dan selalu rindu kepada kami, dan tak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat-nasihat yang terbaik untuk kami anak-anaknya. Dan kami hanyalah mendoakan mereka di saat kami sujud, di saat kami sholat, agar kedua orang tua kami tentram di alam kuburnya, dan semoga segala dosa-dosa yang mereka perbuat diampuni oleh Allah Ta'ala, dan semoga kami yang ditinggal mendapat ketabahan dan ketakwaan selalu mengenang kedua orang tua. Begitulah kehidupan saudara-saudara, dan kini aku sudah berumur kepala 5 saudara-saudaraku. Mungkin tidak berapa tahun lagi atau tidak berapa puluh tahun lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Semoga kita mati husnul khotimah. Selalulah kita membuat kebaikan kepada keluarga kita, anak famili kita ataupun jiran tetangga. Kita hilangkanlah perbuatan-perbuatan yang bukan pada tempatnya, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kita kerjakanlah segala suruhannya. Begitulah saudara-saudara kisahku yang merantau meninggalkan kampung tanah kelahiran. Dan di sini saya mohon maaf bila saudara-saudara ada yang merasa tersinggung. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.